Halo semua, kembali lagi di channel Official Bisma dalam tayangan Talk About Life. So, di tayangan kali ini kita akan membahas mengenai kebucinan seseorang. Penasaran kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @officialbisma dan @osisbisma. Yuk disimak videonya. Pernah nggak sih kamu bucin sama pasanganmu? Sebelumnya, apa sih bucin itu? Menurut sehatq.com, pepatah yang mengatakan bahwa cinta itu buta mungkin menjadi istilah yang paling mendekati kalimat budak cinta. Bucin artinya orang yang rela melakukan apapun untuk orang yang dicintainya, yang dimana kondisi tersebut dapat melukai psikologi seseorang. Sore Wahyu. Boleh tanya-tanya bentar? Apa? Tentang kebucinan. Oh, boleh. Menurut kamu bucin itu apa sih? Menurut saya bucin itu suatu cara mengungkapkan rasa kita kepada pacar atau pasangan. Terus sebutin apa kamu sama pasangan kamu? Kalau saya sih ya wajar lah, sangat wajar. Ya upload foto bareng di story, tag-tagan IG, jalan bareng. Ya masih standar wajar lah. Lewat media sosial gitu berarti? Iya. Terus penyebabnya kamu bisa bucin itu apa? Kalau penyebab seorang jadi bucin itu sih nggak perlu ditanyain lagi sih, karena itu kan hal yang sangat wajar dalam suatu hubungan. Jadi ya kalau dari saya sih ya karena rasa saya kepada pacar saya. Terus yang buat kamu mungkin mengakhiri perasaan bucin kamu itu apa sih? Kalau sampai sekarang sih belum ada, dan saya harap juga nggak bakal ada. Setia ya sama pasangannya? Iya. Kamu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah yang mungkin juga lagi ada dalam fase bucin ya? Kalau pesan saya untuk teman-teman di rumah sih, kalau dalam fase bucin ini pasti bakal banyak orang yang bilang kalian, ih kamu bucin banget. Nah kalian tuh janganlah hirauin itu kalian punya waktu-waktu kalian sendiri dengan pasangan kalian, jadi enjoy it, nikmatin aja. Karena jangan hirauin orang yang bilang ih kamu bucin, pokoknya nikmatin aja masa-masa kalian bersama pasangan kalian. Itu sekian terima kasih. Oke, makasih Wahyu atas waktunya. Iya, sama-sama. Iya, Pak Desi. Iya. Boleh minta waktu sebentar? Iya, boleh. Tanya-tanya soal bucinan. Menurut Kak Amrita sama Desi, bucin itu apa sih? Kalau menurut aku, bucin itu kayaknya ungkapan ekspresi seseorang yang timbul karena dia itu sayang atau punya perasaan cinta gitu loh sama seseorang. Ya kayak gitu deh. Tapi untuk kali ini cari Google aja atau gimana. Desi gimana, Des? Ya, kalau menurut aku, bucin itu dimana sikap kita rela melakukan apapun demi orang yang kita sayang tanpa harus berpikir dulu. Kayak disuruh gini, oh iya, langsung jalan. Sebucin apa nih kalian sama pasangan kalian? Sebucin apa gitu. Untuk sekarang nggak bucin sih, soalnya nggak punya pasangan. Mungkin kalau sama mantan gitu? Ya ampun, sensitif banget. Tapi kalau sama mantan, orang bilang aku tuh sih bucin banget gitu. Soalnya kalau misalnya dia tuh nyuruh bantuin tugas gitu, aku mau aja. Gila kan? Ya kalau misalnya dia nyuruh nemenin olahraga, nemenin jalan, nemenin basic, nemenin belajar, nyari buku atau segala macam, aku sih mau aja gitu. Ya kayak gitu lah. Dari dia sih? Nah, kalau sekarang sih nggak terlalu bucin sama pasangan. Kalau dulu sama mantan baru ya. Karena disuruh ngepap tugas mau. Kan waktu itu juga punya temen belajar cowok. Itu dah karena dia cemburu disuruh ngejauhin temen yang cowok ini. Dan mau aja, jadi kayak musuhan gitu sama temen cowok ini gara-gara mantan. Gitu ya, nyangkut cemburu nih. Aku juga gitu. Soalnya kalau pas gitu ya, pas mantannya itu cemburu itu, kalau aku disuruh ngejauhin siapa aja, jauhin. Ya bucin banget kali namanya. Kayak kita itu bertindak di luar logika gitu loh. Ya gitu ya. Jadi grogi kok nyanyiin mantan sih Tuhan. Kalau penyebab bucinnya nih apa? Kalau aku bucin sama dia itu karena aku ngerasa aku itu benar-benar sayang itu sama dia. Kayak dia itu berarti banget gitu loh buat aku. Ya kan otomatis kita itu kayak mau ngelakuin apa aja buat dia gitu. Kayak kita itu pokoknya my life for him, itulah istilahnya. Itu pokoknya sepenuh hidup kita itu kayak buat dia gitu. Lupa dong kalau gitu keluarga itu juga perlu perhatiannya kita gitu. Kalau udah bucin tuh resikonya gitu, bucinnya ke dia sama teman sama yang lain bisa kayak lupa, tapi
bersyukur selama ini aku masih ingat sama teman sama keluarga walaupun bucin ke dia juga. Ya kalau aku dulu tuh bucinnya itu karena ya satu pasti sayang lah kan, sayang. Sama waktu itu juga nggak tahu kenapa ya nurut-nurut aja gitu. Dia nyuruh jauhin ini, oke, suruh pap jawaban nomor ini, ya pap gitu. Dia difotoin jawaban, kasih jawaban gitu. Nah, pada akhirnya yang membuat kalian berhenti bucin itu apa sih? Kayaknya sampai sekarang aku masih belum berhenti bucin sih, soalnya masih sering ngepoin instastory-nya dia gitu. Walaupun udah ditinggal, udah di ghosting, udah di masih aja kita kepo sama dia. Kalau ada kesempatan masih tetap komenin di postingannya dia gitu loh. Berarti masih kayak memperhatikan tapi udah nggak kayak dulu lagi gitu. Ya tetap gitu, masih ada harapan untuk kembali asik gitu kan. Kalau Desi gimana? Ya dulu penyebab bucinnya berhenti bucin itu tuh karena pertama udah diputusin jadi ya berhenti bucin, buat apa bucin sama dia lagi gitu. Tapi sekarang masih sih juga kayak liatin IG-nya dia gitu, masih lah sering komen-komen gitu, maksudnya masih baik lah hubungannya, nggak langsung block gitu, nggak langsung lost kontak gitu. Buat teman-teman di rumah nih, ada nggak pesan-pesan yang mau diberikan kalau juga ada di fase bucin? Gimana Des? Kalau dari aku untuk teman-teman di rumah yang masih yang ada lagi di fase bucin sekarang, bucin itu boleh aja tapi harus ingat juga sama yang lain, kayak kita tuh masih punya teman, masih punya keluarga gitu kan. Kalau kalian keluarga, ya kalau kalian bucin juga, kalau kalian aja yang bucin dianya enggak, mending diakhirin hubungannya karena itu termasuk toksik. Itu aja sih. Kalau aku mirip-mirip sih sama kayak Desi. Kalau misalnya kita itu bucin boleh-boleh aja, tapi mesti diingat juga biar nggak sampai membahayakan atau merugikan diri kita sendiri, khususnya buat cewek nih, kan tau lah kayak gimana kalau cewek itu bucin bisa merugikan dirinya sendiri, ya itulah pokoknya. Terima kasih ya Kak Desi. Ya, Permisi. ya. Sore Kak Vira. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Mau tanya-tanya soal bucin nih Kak. Menurut Kakak bucin itu apa sih? Oke, kalau menurut kakak, bucin itu kayak dimana suatu sikap kita dengan cepat mengiyakan apa yang pasangan kita bilang, apa pasangan kita suruh tanpa kita mikir panjang dan tanpa kita mikirin risiko atau konsekuensi. Sesuatu yang berlebihan. Terus sebucin apa sih Kakak sama pasangan? Sebucin apa? Mungkin dulu ya sama mantan-mantan kakak gitu. Sebucin apa? Kakak pernah sih mau disuruh buatin tugas, jawabin dia tugas, jawabin dia ulangan. Mungkin lebih kayak dia minta tolong ke kakak nih, suruh buat ini buat itu, kakak tuh cepat mengiyakan gitu loh ke dia. Terus penyebab Kakak bisa bucin itu apa? Pertama kakak sayang sih, maksudnya ya sayang yang berlebih, dan kakak terlalu jadiin dia prioritas, too much juga gitu loh, karena berlebihan. Nah karena Kakak udah ngerasain gimana rasanya jadi bucin nih, yang membuat Kakak akhirnya berhenti buat bucin itu apa? Tahu bahwa bucin kakak ini kayak sia-sia gitu loh, karena dia juga, kakak bucin ke dia juga Dia mungkin nggak ngerespon apa? iya, nggak melakukan hal yang sama juga yang kakak berikan ke dia. Ngerasa sih kira-kira kayak aku aja deh yang bucin sendiri gitu. Nah buat teman-teman di rumah nih, Kakak punya nggak sih pesan-pesan mungkin yang mereka lagi ada di fase bucin? Oke, pesan-pesannya kakak mungkin buat yang di rumah ya, bucin itu nggak salah asalkan kedua-duanya itu sama-sama bucin. Jadi ya udah bucinnya bareng-bareng gitu loh, dan cepet sadar kalau emang bucinnya itu udah sama orang yang salah dan emang ngerasa kalian tuh sia-sia aja ngelakuin bucin itu. Dan jangan sampai ngerugiin Diri diri sendiri. kalian sendiri gitu. Oke, terima kasih Kak Vira. Iya, sama-sama. Siang Ibu. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh. Kita mau wawancara tentang kebucinan. Oke, di mana? Di tempat duduk aja Bu. Oke. Sini. Nah, Ibu, kita mau tanya sedikit tentang bucin nih Bu, atau udah cerita. Bucin, oke. Apa nih yang mau tanya nih? Menurut Ibu, bucin itu apa sih? Bucin itu kalau penyanyi kan budak cinta Udah tuh. cinta, ya. Mungkin bagaimana kita menyayangi orang ketika itu porsinya terlalu berlebihan bagi beberapa orang yang lainnya gitu sih kayaknya.
simpelnya. Terus sebutin apa ibu mungkin sama pasangan? Karena sekarang lagi single, mungkin sama mantan kali ya. Oke, kalau sama yang dulu bucin banget, aduh, mendekati bodoh sebenarnya itu ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau kita berpikir, kadang kita suka lupa kalau kita tuh nggak perlu seheboh itu cinta sama orang sebenarnya. Tapi ketika kita lagi dalam kondisi yang memang sayang banget sama orang, jadinya itu kadang tanpa disadari kita mau bikin atau mau kasih yang terbaik buat dia. Dulu saya pernah sampai yang paling bucin tuh adalah pernah sampai pinjemin duit dari sebuah tempat, dari sebuah bank buat dia. Gila banget tuh, bucin banget tuh. Kadar bucinnya udah dewasa banget. Pinjam-pinjaman duit. Terus, Nah ibu kan berarti udah ngerasain nih bucin gimana udah rasanya. Menurut ibu penyebabnya itu apa sih? ya itu karena kita terlalu sayang sama orang. Terlalu dan, berlebihan. kita merasa bahwa kita masih bisa kasih yang lebih lagi buat dia. Jadi kita kayak berusaha meskipun sebenarnya ya kalau dua-duanya bolak-balik sih nggak apa-apa. Kan kadang cuma satu arah aja, kita aja yang terlalu gimana gitu. Terus penyebab akhirnya berhenti bucin itu? Sadar. Karena sadar Benar, Ibu. karena ternyata dia itu tidak memberikan feedback balik ke kita. Jadi kok cuman kita doang nih yang terlalu gimana-gimana sama orangnya gitu. Ternyata setelah itu akhirnya jadi sadar bahwa wah berarti udah gak sehat nih, udah gak bagus nih hubungannya. Maka dari situ pelan-pelan akhirnya berhenti. Nah buat teman-teman di rumah mungkin yang lagi ada di fase bucin nih, ibu punya pesan-pesan gitu. Oke, buat kalian di luar sana yang memang saat ini lagi berasa banget tuh bucinnya. Kalau kamu nggak sadar bucin, tanya sama teman kamu. Kalau teman kamu bilang kamu bucin banget, itu artinya 80% kamu bucin. Karena kadang dia sendiri nggak nyadar. Nggak kita nyadar, kadang dia kalau zaman sekarang mungkin kan nggak sampai ngegojekin apa, gofotin apa, bisa dulu ini itu. Padahal dia sendiri kurang kayak gitu modelnya. Pada akhirnya kamu harus rasional juga. Kalau pada akhirnya cuman kamu yang berusaha, berarti nggak dua arah hubungannya gitu. Alangkah baiknya kalau kamu berpikir lagi. Dan ketika logikanya udah masuk, jangan cuma main perasaan aja. Logikanya juga harus dimainkan. Kayaknya nggak logis nih, kayaknya nggak masuk akal nih kalau begini. Jadi harus berpikir untuk, kayaknya saya terlalu bucin sama orang ini. Kayak gitu. Makasih nih Bu waktunya. Sama-sama, jangan bucin-bucin. Kasihan nanti orang tua kalian di rumah beliin segala macam buat kalian, kamu lempar sama dia semuanya, kan kasihan ya. Oke. Kalau sudah cinta, apapun pasti akan dilakukan seorang untuk kekasihnya. Tak peduli bila ia mendapat predikat budak cinta ataupun bucin. Nah, apakah kamu salah satunya? Itu tadi pembahasan mengenai kebucinan. Semoga tayang ini bermanfaat bagi kalian semua. Thank you for watching and see you in the next video. Bye! Fokus dis.